Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan coba bedah tuntas salah satu topik yang wah lagi panas-panasnya. Masa depan cryptocurrency itu sebenarnya mau kemana sih? Sering banget kan kita dengar pertanyaan ini. Ini tuh revolusi keuangan atau cuma tren sesaat yang bakal hilang? Nah, perdebatan kayak gini udah di mana-mana. Tapi percayalah, jawabannya tuh nggak cuma hitam putih. Kenyataannya jauh lebih seru dan kompleks dari itu. Jadi yuk kita bedah bareng-bareng. Tujuan kita di sini bukan buat jadi peramal ya, sama sekali bukan. Kita mau coba bangun semacam model mental, kerangka berpikir yang kuat, biar kita semua bisa ngerti perjalanan kripto ini dengan lebih jernih. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Judulnya aja udah menarik, masa depan kripto yang belum tertulis. Maksudnya apa? Artinya kita coba lihat lebih jauh dari sekedar heboh-hebohnya berita. Ada satu hal yang penting banget buat kita pegang dari awal. Teknologi ini masih terus berkembang, jauh banget dari kata final. Jadi, daripada kita bayangin kripto itu kayak mesin mobil yang udah jadi dan tinggal pakai, coba deh bayangin sesuatu yang lain. Anggap aja ini kayak ekosistem di hutan. Hidup, terus berubah, beradaptasi, iya berevolusi. Selalu bergerak, nggak pernah statis. Nah, ngomongin soal evolusi, kita lanjut ke bagian kedua. Teknologi yang terus berkembang. Evolusinya ini bukan asal-asalan loh, ada tujuannya. Ibaratnya, mesin ini lagi sibuk membangun ulang dirinya sendiri buat nambal kekurangan-kekurangan yang ada di versi-versi awalnya. Jadi perbaikannya itu fokus ke 4 area utama. Pertama, efisiensi, biar transaksinya makin ngebut. Kedua, keamanan yang makin ketat. Ketiga, dan ini penting, dibikin lebih gampang dipakai sama orang awam, bukan cuma buat para jagoan teknologi. Dan keempat, fungsinya diperluas, jadi bukan cuma sekedar mata uang digital aja. Yang paling keren tuh sebenarnya ini, semua perbaikan ini muncul karena teknologi ini belajar dari masalah-masalah yang beneran terjadi di lapangan. Penting buat diingat ya, ini semua bukan sulap. Bukan revolusi yang terjadi dalam semalam. Ini tuh transformasi yang pelan-pelan, bertahap, dan hati-hati. Tujuannya, ya buat membangun sistem yang benar-benar stabil dan kuat buat masa depan. Oke, setelah ngomongin teknologi, sekarang kita masuk ke ujian terberatnya, regulasi dan kepercayaan. Nah, disinilah teknologi canggih itu turun gunung dan ketemu sama dunia nyata. Karena kan teknologi secanggih apapun nggak bisa hidup sendirian. Dia harus bisa berinteraksi dengan masyarakat kita yang, ya tahu sendiri kan, kompleks banget aturannya. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada cita-cita kripto. Semuanya terdesentralisasi, tanpa batas, diatur sama kode. Keren kan? Tapi di sisi lain, ada dunia nyata. Kita butuh perlindungan konsumen, butuh aturan hukum yang jelas. Dan kita masih sangat bergantung sama kepercayaan pada institusi kayak bank atau pemerintah. Nah, disinilah gesekan terbesarnya terjadi. Membangun kepercayaan itu, wah, tantangannya nggak main-main. Kenapa? Ya karena banyak banget hambatannya. Mulai dari berita-berita di media yang seringnya heboh dan sensasional, terus, jujur aja, masih banyak banget orang yang belum paham dasarnya. Belum lagi membuktikan kalau sistem ini beneran bisa diandalin, itu butuh waktu yang lama. Ini bukan cuma soal kode yang canggih, tapi ini soal edukasi, soal pengalaman orang, dan soal gimana publik mandang teknologi ini. Nah, dari semua kompleksitas tadi, kita sampai di bagian keempat. Optimisme versus realisme. Jadi, dengan semua tantangan dan potensi yang ada, gimana sih cara terbaik buat melihat masa depan kripto? Kita coba pakai dua kacamata yang berbeda ya. Oke, di tim optimis, mereka ngelihat potensi sistem keuangan global yang benar-benar baru, lebih terbuka, lebih efisien. Pokoknya, game changer. Tapi, ada juga tim realistis. Mereka lebih mikir, oke, ini keren, tapi adopsinya bakal pelan-pelan, nggak serentak, dan yang pasti, regulasi dari pemerintah itu nggak bisa dihindari. Nah, yang paling penting di sini tuh bukan soal milih tim mana yang benar. Justru, cara pandang yang paling sehat itu adalah dengan memegang kedua pandangan ini secara bersamaan. Gimana tuh maksudnya? Gini, optimisme itu ngasih kita arah, ngasih kita mimpi mau kemana. Tapi realisme itu yang bikin kaki kita tetap napak di tanah. Jadi kita butuh keduanya. Oke, jadi dari semua obrolan tadi, terus apa artinya buat kita secara pribadi? Nah, ini dia bagian terakhirnya, bagian yang paling praktis. Pola pikir Anda. Yuk kita coba rangkum semua ini jadi semacam toolkit pribadi buat kita semua. Isi toolkit ini simple tapi penting banget. Pertama, berani ngaku kalau kita nggak tahu semuanya dan selalu mau belajar. Kedua, pinter-pinter nyaring informasi, mana yang beneran sinyal, mana yang cuma berisik aja. Ketiga, tahu kapan harus maju dan kapan harus nunggu dulu.
Dan yang terakhir, jangan sampai identitas kita nempel banget sama teknologi ini. Intinya, ini bukan resep jadi ahli dalam semalam, tapi lebih ke panduan supaya kita bisa menghadapi semua perubahan ini dengan kepala dingin dan pikiran jernih. Pada akhirnya kalau mau kita simpulkan, poin terpentingnya tuh ini. Masa depan cryptocurrency itu nggak cuma ditentukan sama sebaris kode atau secanggih apa teknologinya. Bukan, masa depannya ada di tangan kita. Di interaksi antara teknologi ini dengan kita sebagai manusia, dan nilai-nilai apa yang kita anggap penting untuk dibangun dan dijaga bersama.